identifikasi warga belajar dan observasi masyarakat. Yang pertama, menentukan sasaran. Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya di sini mau jelasin tujuan saya dulu, sosialisasi tentang taman baca. Saya di sini mau sosialisasi sama ibu-ibu tentang program yang saya buat untuk anak-anak seperti itu semua. Jadi saya di sini mau nyebutin tujuannya. Saya di sini identifikasi apakah ibu sering melihat anak membaca buku pelajaran atau buku yang lainnya? Ya, sering. Kira-kira kalau misalnya di rumah tuh anak-anak lebih senang baca buku atau main gadget? Sebenarnya kalau untuk baca buku pas emang lagi ada mata pelajaran yang dipelajari, untuk selanjutnya sehabis baca biasanya anak langsung main gadget Gitu ya? Iya. Oke. Terus kuesioner saya selanjutnya itu, pernah atau enggak sih ibu tuh bertanya apa isi bacaan buku yang dibaca sama anak itu? Pernah, tapi dianya kurang memahami Kurang isi memahami isinya ya. dari isinya, pelajaran itu. iya. Selanjutnya itu, pernah gak sih ibu bertanya buku apa yang senang dibaca anak? Buku cerita atau buku apa? Lebih banyak buku tentang sejarah-sejarah, kalau nggak salah ya, tentang pemuda Pancasila ya, terus hari Ya biasanya tentang Agustus atau pahlawanan sih. Tapi ada juga diseling sama kayak buku cerita gitu. Cerita anak biasanya selesai baca buku sejarah atau apa, langsung diseling sama buku cerita anak. Iya, jadi anak nggak bosan, nggak monoton. Jadi Ya, itu aja kuesioner saya, sosialisasi saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya minta izin untuk sosialisasi saya ini supaya program saya terjalankan anak-anak. Amin. Awas bangun. Di sini konsep yang saya ambil adalah taman baca. Tema yang saya ambil adalah menanamkan cinta buku. Program taman baca ini bertujuan untuk meningkatkan minat baca dan budaya baca masyarakat untuk memenuhi kebutuhan bacaan masyarakat agar lebih mudah diakses. Sesuai identifikasi kebutuhan belajar masyarakat saya kemarin, warga belajar yang menjadi sasaran program saya adalah kategori kanak-kanak berusia 8 sampai 11 tahun. Pada sosialisasi kemarin, ternyata pada zaman ini banyak anak-anak yang lebih tertarik dengan gadget dibanding membaca buku. Ada juga anak-anak yang senang membaca bacaan atau membaca buku, tapi belum sepenuhnya bisa memahami isi dari bacaan yang dibaca. Tujuan program ini semoga dapat membantu anak-anak cinta pada buku dan bacaan sesuai dengan tema yang saya ambil, yaitu menanamkan cinta buku. Maka dari itu, alat media yang dibutuhkan adalah buku, pena, dan beberapa buku cerita. Sekian rancangan perencanaan program saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Jadi kalian di sini tahu kan kita mau ada acara apa? Kita mau ada program apa? Taman baca. Iya, kita mau ada taman baca. Jadi siapa di sini yang senang baca? Kira-kira dari pertama dulu deh,
Ini ya. Yuki kira-kira senangnya baca apa sih? Oh, senangnya buku mata pelajaran. Ya, suaranya kencengnya nggak apa-apa ya. Ramadhani, senangnya baca buku apa? Buku cerita? Nabi Ibrahim. Oh, cerita Nabi Ibrahim, cerita Kisah Rasul. Maulana? Buku cerita sama dongeng. Cerita sama dongeng. Keren. Alif? Buku cerita tentang Nabi Musa. Cerita Nabi Musa, cerita Nabi dan Rasul. Kakak? Kakak Sita? Muhammad. Muhammad. Kalau Hila? Tentang mata pelajaran. Oh, mata pelajaran. Kira-kira kalau baca buku itu senang lama-lama nggak sih? Lebih senang main handphone atau baca buku? Baca buku. Benar. Nah, Bagus, keren. Kalau misalnya kamu baca, kira-kira kamu paham nggak isi yang kamu baca? paham. Keren. Nah, setelah ini kita mau langsung mulai ya. Mulai kita nanti ke sana kita ambil buku yang kamu senang baca. Habis itu kita baca bareng-bareng. Jadi kan tadi kan kita udah baca semua nih. Sekarang kita menulis isi dari buku yang kalian baca masing-masing, oke? Oke. Teman-teman, di sini Yuki mau ceritain isi buku yang dia baca. Dengerin ya. Ini Mopi ada seekor unta yang istimewa. Dia keluar dari batu besar. Dia menjadi bukti kebesaran Allah dan bukti kenabian Nabi Muhammad dikarenakan agar tidak mengusik unta ini. Oke. Oke, selanjutnya ini Maulana mau ceritain isi bukunya nih. Yuk. Nabi Ismail dan ayahnya Nabi Ibrahim belum lama bertemu, namun Allah memberikan mereka ujian yang berat. Karena Nabi Ibrahim itu diperintahkan Allah untuk menyembelih anaknya Nabi Ismail. Yunus yang berdakwah kepada kaumnya, tetapi dilindungi oleh Allah. Anak, tadi selesai ya, kita udah baca buku, kita udah memahami isi bukunya tadi. Siapa yang nggak paham? Ada nggak yang nggak paham sama isi bukunya? Nggak ada. Kamu kurang paham? Paham. Paham atau nggak paham? Paham. Oke, jadi semuanya paham ya? Oke, jadi itu aja. Mungkin nanti di rumah harus lebih sering baca buku, oke? Oke, terima kasih ya untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.